Suaranya terdengar sengau, kayak hidungnya ketutup sesuatu gitu. Sampai Bu Amira yang lagi beberes gitu kan, kayak astagfirullahaladzim. Di sini dia melihat baju wanita tersebut terdapat noda tanah. Jadi kayak abis duduk-duduk di tanah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, di malam ini seperti biasa Tri Chandra akan membawakan kisah horor yang mana cerita ini kudapat langsung dari narasumber dan terbukti nyata. Kisah kali ini datang dari seorang bidan yang pernah mengalami hal mistis selama bertugas. Dia mengaku ini sangat di luar logika manusia dan masih membekas sampai saat ini. Tapi sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu kalau semua nama dan tempat dalam kisah ini sudah aku samarkan guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Let's go! Oke gengs, jadi sejak tahun 2000-an, Bidan Amira telah melayani banyak persalinan di sebuah desa yang terletak di Jawa Barat. Selain dia buka praktik mandiri, Bidan Amira juga ditugaskan di sebuah puskesmas yang memang masih satu desa dengan tempat tinggalnya. Hingga tepat di tahun 2012, Ibu Amira dipindah tugaskan ke puskesmas di desa terpencil, dan mau tidak mau dia harus menetap juga di sana. Lalu, dia menempati sebuah rumah dinas. Dan di dalam rumah dinas itu terdapat ruang periksa dan ruang bersalin. Jadi ada sekat gitu di antara keduanya. Dan sekedar informasi ya, kalau di tahun-tahun itu masih bisa lahiran di rumah dinas atau disebut polindes. Tapi untuk saat ini sudah tidak diperbolehkan, melainkan harus tetap ke puskesmas atau rumah sakit gitu. Dan sedikit cerita nih ya tentang tempat tinggalnya Ibu Amira yang baru dia tempati, yang kata aku ini super creepy ya. Ini kalau digambarkan, di situ ada 3 rumah dinas, yang satu itu yang paling pojok itu ditempati oleh Bidan Amira. Terus yang 2-nya itu kosong gengs, gak ada yang ngisi gitu, dan udah agak rusak juga gitu. Tapi kalau yang ditinggali Ibu Amira itu masih bagus, masih layak huni lah. Dan ini kalau kita lihat, itu di belakang rumahnya ada perkebunan pisang, dan di seberangnya itu ada parit yang lumayan besar. Jadi di rumah Bu Amira, di depannya itu ada jalan desa, terus di seberangnya itu ada parit yang lumayan besar, dan kesananya itu buntu, gak ada lagi akses jalan. Dan rumah 3 itu kebetulan agak jauh dari pemukiman, beberapa ratus meter baru ada rumah warga di situ. Dan di depan rumah Bu Amira ada satu pohon besar yang tak lain adalah pohon beringin. Bisa kegambarkan ya? Ingat baik-baik karena nanti ini berkaitan gengs. Nah memang di desa tersebut itu jarang sekali ada aktivitas. Itu kalau siang paling ada 1-2 lah gitu kendaraan yang lewat. Apalagi kalau malam itu menjelang maghrib, udahlah sepi banget, gak ada yang lewat. Jadi pada saat itu sekitar pukul 11 malam, tepatnya malam Jumat, ini suasana di luar juga hujan gemerincik. Dan memang dari Kamis sore itu hujan sudah terjadi, bahkan sampai keesokan harinya gitu. Nah saat itu ada yang mengetuk pintu rumah Ibu Amira. Dan memang orang-orang rumah itu udah pada tidur. Tapi
Tapi berhubung Ibu Amira ini adalah seorang bidan yang naluri ngasoknya beda dari kita, ketika mendengar ketukan pintu, dia langsung bangun gitu. Lalu mengecek apakah itu pasien yang meminta pertolongan. Dibukakanlah tuh pintu sama Ibu Amira, dan di situ ada seorang perempuan yang kira-kira usianya 26 tahun, memakai baju dress berwarna kuning, dan memang perempuan tersebut dalam keadaan hamil tua. Dan di sini bidan Amira melihat jika dia datang sendiri. Ya, tanpa berpikir panjang, akhirnya bidan Amira mempersilahkan wanita tersebut masuk dan segera membantu proses persalinannya. Tepat di jam 12.45, wanita tersebut berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan di situ kan Ibu Amira bilang, "Selamat ya Bu, bayinya laki-laki, sehat juga, udah ada buat namanya Bu," katanya gitu. Tapi wanita itu tidak menjawab pertanyaan Bu Amira dan hanya tersenyum tipis gitu. Karena wanita tersebut tidak membawa perlengkapan sedikit pun, akhirnya Bu Amira memakaikan perlengkapan bayi yang sudah tersedia di Polindes. Dahlah tuh, ketika semua selesai, ibunya sudah dibersihkan, bayinya juga sudah rapi, ditanya-tanya lah tuh sama bidan Amira, "Suaminya nggak dampingin Bu?" Terus wanita itu jawab, "Suami saya kerja di luar kota Bu, orang tua saya juga jauh," katanya kayak gitu. Dan tahukah kalian, ketika si wanita tersebut berbicara, suaranya terdengar sengau, kayak hidungnya ketutup sesuatu gitu. Sampai Bu Amira yang lagi beberes gitu kan, jadi kayak astagfirullahaladzim, kaget juga gitu kan. Kok aneh gitu pikirnya. Baru denger juga suara kayak gitu. Ya bukan yang lagi flu juga gitu. Dan ternyata setelah ditanyakan alamat, wanita tersebut memanglah satu desa dengan Bu Amira. Nah, dari situ kejadian aneh mulai dirasakan bidan Amira. Pada saat itu, posisi ibu sama bayi ini kan terpisah gitu ya. Ibunya di ruang bersalin dan bayinya di ruang periksa. Dan memang hanya sekat aja gitu. Dan ketika Bu Amira memeriksa wanita tersebut, bidan Amira merasa kok ada yang aneh. Di sini dia melihat baju wanita tersebut terdapat noda tanah. Jadi kayak abis duduk-duduk di tanah gitu. Kalau bahasa Sundanya mah bobolodog gitu ya. Dan ditanyakan tuh, "Jatuh ya Bu? Kok ini bisa kotor gini?" Katanya kayak gitu. Dan wanita tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Dan nyatanya, bidan Amira melihat baju wanita tersebut, kok nggak basah. Bahkan rambutnya nggak sedikit pun terkena air hujan. Padahal kita tahu jika di luar sana itu lagi hujan gemerincik. Dan kalaupun dia berteduh, itu berteduh di rumah siapa? Orang rumah pada berjauhan kan ya? Di pohon beringin itu kan? Nggak mungkin. Serindang-rindangnya pasti ada air yang jatuh. Dan itulah di dalam benak Ibu Amira. Di situ kan bidan Amira agak bingung juga gitu. Tapi mungkin itu cuma perasaan aja gitu. Dan ketika bidan Amira sedang berpikir kesana kemari, itu tiba-tiba teralihkan dengan tangisan bayi yang berada di ruang sebelah. Otomatis kan Ibu Amira spontan untuk memeriksa bayi tersebut. Lari lah gitu Bu Amira ke ruang sebelah. Dan yang seperti aku jelaskan di awal, jika ruangan bersalin dan ruang periksa itu berbeda. Cuma disekat aja gitu kan ya. Di sini Bu Amira gendong bayi nih, diambil bayinya dan bilang, ya karena dia pikir bilang dari situ juga kan pasti kedengeran gitu. "Bayinya kasih dulu susu ya Bu," sambil nengok lah tuh kan ke ruang sebelah, ke ruang bersalin. Tapi nyatanya wanita tersebut sudah tidak di tempat tidurnya. Padahal baru aja ditinggalin.
dan jaraknya pun gak jauh. Di situ Bu Amira sangatlah kebingungan karena dicari kemanapun dia tidak ada. Bahkan pas tahu wanita tersebut itu menghilang, Ibu Amira segera berlari menuju luar. Dia tengok kiri kanan, tetap gak ada. Apakah sanggup? Wanita selepas melahirkan berjalan begitu cepat. Dan kalaupun dia berlari, masih tetap akan terlihat nerobos ke kebun pisang kah? Mengapain? Bener-bener aneh ya kan? Dan di sini nih ada kejadian yang buat Bu Amira gak bisa lupa sampai saat ini. Yang saat itu Bu Amira melihat ke sana kemari, orang itu gak ada, wanita itu menghilang tiba-tiba, dan seketika Bu Amira melihat pohon beringin yang ada di depan rumahnya getar kayak gitu, bergetar, kayak ada orang yang naik di salah satu dahannya. Tapi Bu Amira dan orang rumah tetap berpikir positif saat itu. Ya mungkin aja dia pulang dulu untuk membawa perlengkapannya gitu. Oh ya sudahlah, toh bayinya pun masih ada di sini. Jadi memang bayinya memang masih ada sama Bidan Amira. Ya pikirannya kan nggak mungkin lah dia ninggalin bayinya di sini gitu. Singkat cerita, keesokan harinya wanita tersebut tidak kunjung kembali, bahkan sudah pukul 9 siang. Sampailah Bidan Amira berinisiatif untuk mengantarkan bayi laki-laki yang masih ada di situ ke alamat yang memang sudah dicatat oleh Ibu Amira. Bu Amira datang ke salah satu rumah yang diduga adalah tempat tinggal wanita tersebut. Dan di sana disambut oleh ibu parubaya yang berusia sekitar 50 tahunan. Dan di situ Bu Amira langsung menanyakan apakah benar ini rumah dari wanita tersebut. Dan Bu Amira juga menceritakan tentang kelahiran wanita itu semalam. Lalu Ibu Amira juga sempat menanyakan pada wanita parubaya itu, "Bu, kenapa anaknya nggak ada yang dampingi? Malah dia datang sendiri," katanya gitu. Mendengar pernyataan itu dari Bidan Amira, ibu parubaya tersebut sangat kaget luar biasa. Bahkan dia menceritakan soal kematian seorang wanita yang sedang hamil 40 hari yang lalu. Merinding gue. 40 hari yang lalu, anaknya telah meninggal dunia dalam keadaan hamil tua. Dia tertabrak di sebuah jalan raya dan nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah mendengar cerita itu, Bu Amira seakan tidak percaya dan semakin shock tentunya. Malah dia berpikir jika yang diceritakan ibu itu adalah orang yang berbeda. Dan untuk memastikan itu, ibu tersebut memberikan sebuah foto yang mana itu adalah gambar anaknya yang telah tiada. Setelah Bu Amira melihat dan mencocokkan, ternyata ternyata itu adalah wanita yang melakukan persalinan di rumahnya semalam. Sejak kejadian itu, mencuatlah berita di media sosial, ada seorang bidan yang membantu melahirkan kuntilanak, katanya gitu. Dan ketika aku cari-cari juga, ternyata banyak cerita yang serupa. Tapi ini punya ending yang berbeda gitu kan. Dia ada setiap daerah memang punya tuh. Apakah itu sudah lumrah ataukah hanya orang-orang tertentu yang dapat mengalami hal demikian? Dan ajaibnya, ajaib, bener ajaib ini. Bayi yang saat itu dibawa Ibu Amira itu diberikan ke neneknya itu. Dan hingga saat ini anak itu ada. Dan kabarnya sudah duduk di kelas 4 SD. Dari sekian banyak cerita horor, ini yang buat aku campur aduk ya. Creepy-nya ada, sedihnya dapet, dan kata aku ini sebuah mukjizat ya.
yang memang keajaiban Tuhan itu di luar logika manusia. Suami nganggur, bini gak kerja, tetap aja bisa makan. Nyindir sendiri ini mah. Ya karena jadilah maka terjadilah. Oke gengs, itu tadi ada cerita yang kata aku ini harus masuk ke keajaiban dunia ya. Aku di sini tidak mengada-ada, ini murni berdasarkan tulisan asli para narasumber. Tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan, dan para narasumber murni hanya ingin berbagi pengalamannya di sini. Buat kalian yang ingin berbagi kisah horor yang gak kalah seram, bisa kirim cerita lengkap kalian ke alamat email yang sudah aku sertakan di deskripsi. Oke, sekian dulu. Tri Chandra di sini. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Bye.